Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Pertama, sebagai syukur kita kepada Allah bisa hadir dalam rangka sholat subuh berjamaah, kemudian diteruskan dengan hadir di majelis ilmu, maka sebagai syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, pagi ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu berikan kita nikmat sehat walafiat. Juga yang terpenting, semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita menerima ilmu dan berharap semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan bermanfaat buat kita, keluarga kita, dunia maupun akhirat kita. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bulan bahasa Arabnya dan tertulis dalam Quran itu ada dua. Pertama ditulis dengan tulisan Qomarun, Qof mim ro, itu juga artinya bulan, tapi ditulis juga dalam Quran bukan Qomarun, tapi ditulisnya Syahrun, Shin Ha Ro, Syahrun. Apa bedanya Qomarun dengan Syahrun? Kalau bulan yang ada di atas langit yang tiap malam ada, itu sebutannya di Arab namanya Qomarun, Qomar. Sedangkan bulan yang setahun ada 12 bulan itu bukan disebut Qomar, tapi disebut Syahrun. Maka nanti malam ada bulan di atas langit, kita bilangnya bukan ada Syahrun, tapi bilangnya ada Qomarun. Maka ada nama baik laki maupun perempuan itu diawali dengan kata Qomarun juga Syahrun. Qomarun laki-lakinya Qomaruddin, sementara perempuannya Qomariyah. Sedangkan Syahrun laki-lakinya Syahruddin, sedangkan perempuannya bukan Syahrini, Syahriyah. Yang bilang Syahrini semoga panjang umur, sehat, tambah rezekinya. Ya. Nah, di Quran tuh
suratnya ke-9 ayatnya 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahra. Jumlah bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Jadi angka 12 bulan dalam setahun sudah tertera di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang tanya berapa jumlah bulan dalam setahun, jumlahnya ada 12, sebenarnya sudah tertulis dalam Al-Quran. Bulan di sini maksudnya adalah bulannya Hijriyah atau Qamariyah, yang ganti tanggalnya yaitu di saat azan maghrib. Maka bergantilah tanggal atau kalender Hijriyah. Makanya memulai takbiran di malam Idul Fitri, bukan Idul Adha, tapi Idul Fitri itu dimulainya di akhir Ramadan masuk awal Syawal, yaitu di saat azan maghrib. Tapi kalau kalender Masehi atau Miladiyah yang banyak berpendapat diawali sejak Nabi Isa lahir, itu sekarang 2024, ganti tanggalnya bukan maghrib tapi ganti tanggalnya pukul 12 malam. Maka saya tanya, ya nggak usah deh, apa ini nggak usah, ya ini nggak usah deh, ya. Terusin lagi sampai mana saya ngomong ya? Sampai ya Allah yang ngasih air ke ustadznya, semoga berangkat umroh dia ya Allah. Kalau ada yang meninggal hari Jumat setelah sholat Isya pukul 8 malam, maka dia meninggalnya malam Sabtu atau hari Sabtu, ataukah dia meninggalnya masih hari Jumat? Sudah masuk hari Sabtu, berarti hitungan kita bukan kalender Masehi tapi kalender apa? Hijriyah. Maka kalau ada kerabat atau tetangga meninggal dan kita melayat atau takziah, lalu kita tanya kapan almarhumah meninggal, dia bilang bagus sekali di hari Jumat setelah sholat Isya. Maka hitungan dia bukan kalender Hijriyah tapi kalender Masehi. Kita yang udah tahu diam aja dan jangan menyalahkan dia. Bapak bilang hari Jumat almarhumah meninggal, bapak bilang salah. Tadi pagi ada ustadz dari Cepete bilang itu bukan Jumat tapi hari Sabtu. Nanti khawatir dia marah. Tapi marahnya bukan ke bapak, tapi marahnya ke... Itulah bedanya kalender Hijriyah dan kalender apa tadi? Masehi. Fi kitabillah. Apa tadi? Fi kitabillah. Nih, di langit ketujuh ada buku namanya Lauhul Mahfuz. Apa tadi? Nah, jumlah setahun ada 12, udah ada di buku itu sebelum ada langit bumi. Saya ulangi ya. Dalam setahun jumlahnya ada berapa tadi? 12 sudah ada di buku itu sebelum adanya apa? Berarti lebih dulu mana? Adanya manusia, apakah adanya setahun 12 bulan?
berarti manusia ada di bumi sebenarnya sudah rencananya Allah. Maka Nabi Musa pernah mengatakan, engkaulah wahai Adam yang membuat kita ada di muka bumi. Ucapan ini tertulis dalam sabdanya Rasulullah. Maka Nabi Adam enggak menerima kalau penyebab kita di bumi adalah Nabi Adam. Sebenarnya kita ada di sini sudah rencananya siapa? Allah. Sudah Allah tetapkan dalam sehari 24 jam, dalam sepekan atau seminggu ada 7 hari, dan sudah diputuskan dalam setahun ada 12 bulan. Jadi setahun ada berapa tadi? 12 bulan sudah ada di buku namanya sebelum adanya langit dan bumi. Hanya yang menamakan nama-nama bulannya adalah orang Arab dulu jahiliyah, disesuaikan dengan cuaca atau iklim dan kondisi. Makanya kalender Hijriah yang berjumlah 12 ini itu nama-namanya enggak lepas dari cuaca dan kondisi. Diawali dengan Muharram dan diakhiri dengan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah atau Zulqa'dah sama, dan yang terakhir yaitu Zulhijjah. Saya tanya, siapa yang menamakan nama-nama ini? Orang Arab. Disesuaikan dengan apa? Cuaca dan kondisi. Nah, fokus dulu yuk kita sama-sama. Bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah bulan apa? Muharram. Maka Muharram adalah awal bulan dalam tahun Hijriah. Arti Muharram adalah bulan mulia, suci, tidak boleh menumpahkan darah. Jadi bulan ini dulu di Arab tidak boleh berperang. Namanya bulan apa nih? Muharram. Setelah Muharram hurufnya sod, fa, ro. Sofar artinya kosong. Maka negerinya, kampungnya kosong, ditinggal laki-laki untuk berperang atau berdagang. Namanya Sofar. Apa tadi? Setelah itu Rabiul Awal, mereka balik dari berdagang, kumpul bersama keluarga. Setelah itu Rabiul Akhir, mereka masih menghabiskan waktu berkumpul dengan keluarga. Jumadil Awal, masuklah musim dingin di Arab. Jumadil Akhir, mulai berakhirlah musim dingin. Rajab, bulan mulia seperti Muharram yang enggak boleh berperang. Sya'ban, kelompok-kelompok orang Arab ke Syam untuk berdagang. Ramadan, artinya dua, syiddatul har, panas sekali, atau yarmut zunub, menghapuskan dosa. Setelah puasa di bulan apa? Ramadan. Idul Fitri dengan huruf shin, Syawal, artinya irtifa. Apa nih irtifa? Meningkat. Setelah Ramadan usahakan ibadah jangan turun tapi
meningkat. Tapi zaman dulu di Arab, Syawal artinya adalah onta betina mengangkat ekornya siap untuk dikawini sama pejantan. Maka dulu di bulan Syawal musim ya Allah, yang bilang kawin panjang umur sehat ya Allah, musim onta kawin. Barulah Zulqa'dah, Zul orang-orang, Qa'dah duduk-duduk, mereka asik berkumpul bersama keluarga. Barulah Zulhijjah, mereka pada berangkat menunaikan ibadah haji. Tolong dihafalkan ya. Kerajaan Mataram, Sultan Agung, abad ke-16. Ulangin yuk. Kerajaan, bukan Matraman, itu Salemba ya. Kerajaan Mataram, Sultan Agung, abad ke-16, membentuk kalender Jawa. Kalender Jawa yang dibentuk oleh Sultan di kerajaan abad ke itu tujuannya mempersatukan umat Islam di tanah Jawa. Nama kalender Jawa banyak yang mengambil bulan-bulannya dari kalender Islam. Bulan ini namanya bulan Muharram. Bulan Muharram ada hari yang mulia, di mana menurut keyakinan Yahudi Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa diselamatkan, yaitu Asyura. Apa tadi? Asyura. Apa? Umumnya di Indonesia suka mempersingkat nama-nama. Yusuf. Nah, jangan ada Pak Yusuf Amin, saya gak enak ini. Syafi'i, Fauzan, Fauzi, sampai nama saya Hashim. Ya, biasa aja dong, jangan ngegas, biasa aja. Asyura disingkat jadi Suro. Maka dalam kalender Jawa, bulan ini namanya adalah bulan Suro. Ambilnya dari kata Asyura. Tapi di kalender Jawa bulan ini jadi keramat. Makanya dulu, di kala dulu ada film horor, judulnya Malam. Banyak yang cuci. Waduh, kok tahu sekali Bapak ini ya. Maka itu jadi khurafat, tidak boleh. Setelah Muharram, bulan dalam kalender Islam namanya Safar. Safar ribet dengan huruf Shad, maka disingkat jadi Sapar. Setelah itu Rabiul Awal. Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bulan kelahiran Nabi Muhammad disebut bulan Maulid Nabi. Maulid Nabi kepanjangan disingkat jadi bulan Mulud. Surah, Sapar, Mulud, Ba'du Mulud, Madilawal, Madilekir, Rejab, Ruah, Poso, Syawal, Saka atau Longkang, dan yang terakhir Besar. Berarti itu dicetuskan oleh Sultan di abad di kerajaan Mataram. Al-Quran mengatakan, sama-sama deh, ikuti saya yuk. Minha, sama-sama yuk. Arba'atun hurum.
Dari 12 bulan yang Allah tetapkan, ada 4 bulan haram. Ada berapa? 4 bulan haram ini enggak tertulis dalam Quran. Dijelaskan oleh hadis Nabi, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan pisah. 3 bulan berturut-turut, bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1, dan bulan ke-7. Bulan ke-11 Zulqa'dah, bulan ke-12 Zulhijjah, bulan ke-1 yaitu sekarang, dan bulan ke-7 yaitu Safar. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Bulan ke-7 yaitu bulan Rajab. Maka kalau ada yang tanya apa keistimewaan bulan Muharram, makanya banyak yang mengadakan gebiar atau gemak Muharram, maka jawabannya Muharram adalah 1 dari 4 bulan haram. Sama-sama, Muharram adalah 1 dari 4 bulan haram. Ke depan dulu deh. Nabi Muhammad punya bapak Abdullah. Abdullah punya bapak Abdul Muttalib. Nabi Muhammad punya saudara Abdullah. Abdullah punya bapak Abbas. Abbas punya bapak Abdul Muttalib. Maka Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Abbas saudara apa? Apa? Sepupu. Bahasa Betawinya nisan. Bukan nisan, itu kuburan. Misan. Apa? Besan. Udah terusin lagi ya. Siapa tadi namanya tadi? Abdullah bin Abbas. Usianya lebih tua Rasulullah 30 tahun. Di masa kanak-kanak, Ibnu Abbas pernah mendapatkan doa dari Rasulullah. Inilah doa Nabi Muhammad yang diabadikan dalam hadis untuk Ibnu Abbas. Untuk siapa tadi? Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Mudahkanlah Ibnu Abbas menerima ilmu dan jadikanlah ahli tafsir. Doanya siapa? Rasulullah. Maka di kemudian hari Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir. Siapapun yang menafsirkan Al-Quran, pendapatnya enggak lepas dari 2 Abdullah. Abdullah bin Abbas disingkat jadi Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud disingkat jadi Ibnu Mas'ud. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas menafsirkan kata haram. Saya ulangi, menurut pendapatnya Ibnu Abbas menafsirkan kata haram. Bapak Ibu lebih percaya mana? Ucapan saya atau Ibnu Abbas? Coba ulangin deh. Lebih percaya ucapan saya atau Ibnu Abbas? Ya nggak apa-apa. Apa pendapatnya Ibnu Abbas? Barang siapa yang beribadah di 4 bulan haram, pahalanya dilipat. Barang siapa yang berbuat dosa di 4 bulan haram, dosanya dilipat. Maka kalau begitu sekarang kita berada di bulan haram, maka kajian subuh ini insya Allah pahalanya beda sama bulan-bulan yang lainnya. Insya Allah Allah lipat gandakan. Maka kalau ada yang tanya apa kemuliaan bulan Muharram, 1, bulan Muharram termasuk bulan haram. Yang kedua, bulan Muharram adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan. 3, ikuti saya ya, bareng-bareng. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ikuti saya.
Syahrullahi al-Muharram, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan. Puasa yang paling utama setelah bulan, maka puasa yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, puasa yang paling utama adalah, sini yuk bareng-bareng, Syahrullah, bulan Allah. Bulan Allah lagi ya, bulan Allah, sama-sama, Muharram. Jadi kalau begitu Muharram disebut dengan sebutan bulan Allah, sama-sama, Muharram disebut dengan sebutan. Maka kalau ada yang tanya, sekarang kita berada di apa? Bilang bulan Allah. Maka dari 12 bulan yang masuk kategori, sama-sama, bulan Allah, bahasa Arabnya, ya Allah mudahkan ya Allah jamaah Masjid At-Taqwa ya Allah, Syahrullah, apa tadi? Maka kita sekarang berada di Syahrullah, Arabnya bareng-bareng ya, kita sekarang berada di Syahrullah. Maka kalau ada yang mengatakan apa keistimewaan bulan Muharram yang ketiga disebut dengan sebutan Syahrullah, Ka'bah disebut, sama-sama, Ka'bah disebut Baitullah. Ada kata Allah, bait rumah Allah, Ka'bah disebut rumah Allah, Muharram disebut bulan Allah. Maka dari situlah banyak pendapat, sesuatu yang digandengkan dengan kata sesuatu yang mulia. Maka sekarang kita berada di bulan mulia, disebut bulan yang Allah. Maka Nabi mengatakan, perbanyaklah bulan ini untuk puasa, sama-sama, perbanyaklah bulan ini untuk, sekarang tanggal 15, maka niatkanlah puasa Ayyamul Bid. Dan Bapak Ibu pada saat ini belum makan belum minum, tinggal pilih mau sarapan nanti apa mau puasa. Ya Allah, ya mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Tinggal pilih mau puasa apa sarapan. Ya Allah, yang niatnya sarapan semoga ditulis pahala juga ya Allah. Berarti kalau begitu niatkan aja. Emang boleh Ustadz? Boleh. Karena puasa sunnah itu boleh niat selama matahari belum tergelincir dan belum ada yang masuk ke dalam tenggorokan. Nanti habis sarapan minum teh manis, niat puasa Muharram, boleh apa enggak? Jadi yang mau puasa, niatkan hari ini puasa Ayyamul Bid. Tapi ada gemak Muharram Ustadz, ada gebiar Muharram, biasanya ada snack sama makanan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau begitu, bulan yang paling utama untuk puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Apalagi ini tanggal 15. Maka puasalah dari Senin kemarin sunnah, Selasanya 10 Muharram, Rabunya 11 Muharram, Kamisnya puasa sunnah, Jumatnya Ayyamul Bid, Sabtu kemarin Ayyamul Bid, hari ini Ayyamul Bid, besok niatin puasa sunnah juga Muharram. Maka mengamalkan hadis Nabi, puasa yang paling utama adalah bulan Muharram. 4. Di Cepete biasanya acara-acara sambil mengundang anak yatim, santunan anak yatim. Anak wa kafilul yatim fil jannah hakaza, yang suka menyantuni anak yatim di surga sangat dekat dengan Nabi, seperti tidak bisa dipisahkan antara telunjuk dengan jari apa? Tengah.
Siapa dia? Anak yatim. Anak yatim tertulis dalam hadis, disebutkan oleh pendapat ulama. Sama-sama yuk. Al yatimu, bareng-bareng. Huwa lam yablugh, yang namanya anak yatim dalam Islam adalah yang usianya belum akil baligh. Sama-sama. Yang namanya anak usianya belum, maka ketika bertemu dengan anak yatim, Nabi mengatakan, sama-sama ya Pak, sama-sama, imsah apa lagi, ra'sal yatim, kepala siapa? Anak yatim. Bareng-bareng. Yalina qalbaka, kepala anak yatim diapakan? Usap. Maka itu pun bisa melembutkan hati. Makanya ketika menyantuni anak, biasanya kepalanya dan anak yatim usianya belum. Apabila masjid ini ada santunan anak yatim, tiba-tiba kok yang datang gede kumisan, namanya du'afa. Apa namanya? Kepalanya diusap enggak? Hah? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Kepalanya diusap apa enggak? Wahai adik, saya lupa namanya. Hah? Hanif, lemah lembut. Ketika nyantuni anak yatim yang datang gede kumisan, sama bapak-bapak tuh kepalanya diusap apa enggak? Karena udah numbuh. Tapi disantuni apa enggak? Santuni, tapi palanya jangan karena dia sudah, bapak saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal, saya ini yatim atau bukan? Ya Allah, du'afa. Ya jangan marah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, yang bilang Ustadz du'afa, panjang umur sehat tambah rezekinya ya Allah. Kan nggak mungkin saya nerima santunan begini, peci saya sama Pak Yusuf Amin dibuka, diusap-usap, tat ya Allah tat. Makanya anak yatim itu usianya yang belum. Jadi kalau yang datang gede, namanya apa tadi? Asal katanya dhaif, lemah, yang membutuhkan, tetap disantuni, tapi baiknya tidak diapakan tadi? Usap. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kalau kita memberi, jangan pernah mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Saya ulangi, kalau kita memberi, jangan pernah mengharapkan balasan dan juga ucapan terima kasih. Maka kalau kita memberi atau bersedekah kepada siapapun, maka balasannya hanya dari Allah. Ngumpulin anak yatim diundang, anak yatim dijejerkan, maka si penyantun anak yatim memberikan masing-masing satu amplop sambil mengusap kepala anak yatim. Nah, doain ibu ya, panjang umur, sehat, berkah, suami semoga jabatannya naik, bisa tambah rezeki. Oh ya nak, ada anak yang belum dapat jodoh nih, anak ibu, doakan ya biar jodohnya soleh, kaya, dan berkah. Menantu belum ada yang punya kerjaan, doakan juga ya. Oh ya, pesen dong biar anak yang baru nikah punya rumah, bla 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 bla. Dibuka sama anak yatim di samping saya intip 20.000 rupiah. Tapi permintaannya sungguh sangat banyak sekali. Kasih makasih aja. Jika minta doa pun ya jangan seperti itu juga. Maka balasan yang paling penting adalah dari siapa? Allah. Ada berapa nanti anak yatim yang akan datang insya Allah? 200. Apakah ada yang kumisan?
Kalau yang datang kumisan namanya adalah, Masya Allah, semoga jadi berkah selalu ya. Nah, sekarang adalah Muharram, disunahkan untuk puasa. Fokus dulu yuk, hadisnya riwayat Imam Muslim. Nabi di hadapan para sahabatnya bertanya, ada enggak yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Tolong dihafalin ya. 1, puasa. Ada enggak yang hari ini sedang puasa juga sedekah? Saya tanya, santunan anak yatim sedekah enggak? Sedekah. Kala itu Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Maka ketika lagi puasa, perbanyak sedekah. Senyum, bukannya senyum melulu, tapi sedekah duit. Makanya lagi puasa disunahkan perbanyak sedekah. 3, ada enggak yang hari ini sedang puasa juga sedekah, juga jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Berapa tuh? 3, sama-sama yuk. Puasa, sedekah, jenguk orang sakit. Makanya lagi puasa, santunan bagian dari sedekah. Ada tetangga yang sakit, kita apakan? Jenguk. 4, ada enggak yang hari ini mengantar jenazah ke kubur? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Berapa tuh? Yuk ulangi, sama-sama yuk. Jenguk, bukan sakit, jenguk orang sakit. Dan yang 4, mengantar. Tapi bagi perempuan mak, baiknya melayat, karena ada pendapat makruhnya wanita mengiringi jenazah. Nabi mengatakan di hadapan para sahabatnya, hadis ini tertulis sahih di riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengerjakan 4 amalan dalam sehari, berarti cuma sampai azan maghrib. Barang siapa yang mengamalkan 4 dalam 1 hari, dia puasa, dia sedekah, dia jenguk orang sakit, dia nganter. Nabi mengatakan, illa wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Yang susah dari 4 ini mencari nomor yang 4. Berarti harus ada yang meninggal. Kalau nggak ada yang meninggal, berarti dia harus kemana? Semoga nih hari ini ada yang puasa, 4-4-nya dapat. Aminkan ya. Ternyata saya pernah Pak, cuman 3 doang, 1 nggak dapat. Apa Ustadz? Saya puasa, saya sedekah, saya ngantar jenazah, nomor 3 saya nggak dapat. Apa nih? Apa nih? Jenguk orang sakit. Berarti saya harus kemana? Jenguk siapa? Bapak sehat semuanya. Berarti kalau begitu 4-4-nya nih sungguh sangat luar biasa, Masya Allah. Nah sekarang 1440, jangan ragu, 5 Pak, 6 ya, jangan marah-marah, biasa aja, saya ulangin ya. 1446. Kalau kalender Masehinya 2024, berarti tahun berubah dari 1445 sampai 1446. Maka kalau begitu umur bukan semakin
nambah, maka umur semakin berkurang. Berarti kuburan bukan semakin jauh, kuburan semakin dekat. Dan kenapa saya suka dengan jamaah at-taqwa? Karena banyak sekali seniornya. Nabi mengatakan al-barakatu apa? Ma'al akabir, keberkahan dalam satu majlis karena banyak orang tua. Makanya semakin banyak orang tua, Nabi mengatakan dalam hadis At-Tabrani, maka majlis itu semakin banyak berkah. Makanya adanya orang tua, majlis semakin banyak apa? Berkah. Makanya dari sekian banyak banget yang pada nyender di tiang. Di Cililitan ada yang meninggal sambil nyender, namanya Pak Husni, pengajian di Cililitan. Semoga berkah semua yang menyender ya Allah. Berarti umur bukan semakin, ya umur sih nambah ya, tapi sebenarnya jatah di muka bumi semakin apa nih? Berkurang. Udah? Terusin gak nih? Bisa ngatur Allah enggak? Allah kita atur bisa enggak? Enggak. Ngatur ustaz? Sama-sama dah. Ngatur ustaz? Bisa. Ngatur Allah? Semoga panjang umur sehat ya. Suratnya 58 ayatnya 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam majelis. Bapak Ibu bilang sama-sama majelis ya. Apabila dikatakan kepada kalian wahai orang beriman, berlapang-lapanglah di dalam, berarti kalau begitu ada perintah melapangkan orang yang baru datang. Apa tadi? Melapangkan orang yang baru datang. Maka kalau kita berada di majelis ilmu, lalu orang datang, kitanya sedang asyik duduk, jangan pernah mengatakan udah nyender di baru datang. Enggak boleh, tapi kita berikan tempat. Apa yang Allah janjikan buat kita kalau seandainya kita terusin gak nih? Terusin pas sarapan? Puasa ibu? Masya Allah. Apa janjinya Allah dan Rasulnya? Fafsahu, geserlah, lapangkanlah, yafsahillahu lakum, maka dirimu akan Allah lapangkan dunia maupun akhirat. Maka kalau begitu, kalau ada di majlis, jangan mempersempit tapi memberikan kelapangan, maka hidup kita insya Allah dilapangkan. Allahu Akbar. Memberikan kelapangan sama orang yang baru datang aja hidup kita dilapangkan, apalagi yang menyiapkan makanan buat mereka yang hadir di majelis taklim. Maka insya Allah yang menyiapkan sarapan pagi ini hidupnya dilapangkan. Allahu Akbar. Maka kalau di majelis taklim jangan sekali-kali mempersempit, karena khawatir urusannya kita dipersempit. Terakhir, suratnya ke-9 ayatnya 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Ke tangan saya dulu yuk, kiri. Janganlah kalian orang beriman semuanya pergi perang. Ke depan dulu yuk. Kalau ini perang,
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din, maka hendaklah sebagian kalian juga hadir menuntut ilmu agama. Ada kata din, artinya agama, berarti jangan semuanya pergi perang, hendaklah kita juga sebagian pergi ke kemana nih? Majelis. Bisa dipahami ya? Sama-sama. Jangan semuanya pergi ke medan, tapi baiknya di antara kita juga pergi ke medan perang, itu termasuk jihad. Berarti ke majelis taklim termasuk. Maka bapak dan ibu disebut mujahidin. Maka bapak mujahid, ibu mujahidah. Orang yang meninggalnya karena perang, matinya mati, jenazahnya tidak dimandikan, langsung dikubur. Sementara yang meninggalnya pun matinya mati, jenazahnya dimandikan apa enggak? Harus yakin dimandikan apa enggak? Tapi dia tetap dimandikan, tapi di sisi Allah termasuk matinya mati. Maka apabila ada yang meninggal sekarang syahid, pilih mana? Meninggal sekarang syahid atau entar-entaran enggak jelas? Sehat ibu bapak, semoga meninggalnya entar-entaran, juga matinya mati apa? Syahid. Allahu Akbar. Tapi dimandikan nggak jenazahnya? Nggak, harus yakin. Dimandikan nggak? Dimandikan. Allah. Berarti kalau begitu kita kategori fi sabilillah. Apa keistimewaan orang mati syahid? Ya romak adahu minal jannah, lagi sekarat dikasih lihat surga. Makanya jenazah itu wajahnya umumnya tersenyum. Apa keistimewaan mati syahid Ustaz? Yuzawiju isnataini wa sab'ina zaujatan minal huril ain. Bidadarinya ada 72 bidadari. Allah, karena matinya mati, maka bapak yang meninggal mati syahid, bidadari bapak 72. Pilih mana? Istri atau bidadari? Ada nggak suami yang takut sama istrinya? Daerah mana? Pokoknya yang jelek-jelek Cipete, yang bagus-bagus Pondok Ranji. Ya, semoga ada berkahnya, semoga ada manfaatnya. Ini persiapan acara apa ini? Gema Muharram atau Gebiar Muharram. Semangat menyambut tahun baru Hijriah. Semangat memberikan santunan kepada anak yatim, kemudian usahakan kepalanya diusap, kemudian juga memberi aja, jangan pernah minta balasan. Semoga di sorga nanti kita bersama dengan seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Semangat juga hijrah, karena momentum hijrah ini semoga kedepannya semakin baik. Bapak lebih baik mana? Dari rumah ke sininya naikin kendaraan atau jalan kaki? Ustadz kemari, berarti kalau begitu baiknya dari Cipete. Bapak ibu sehat semuanya ya, semoga ada berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa fil ilmi, berkah dalam semua kehidupan kita, dan semoga kita semua dapat umur yang Allah ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sama-sama Bapak. Ya. Syukur sama-sama. Berkah selalu ya. Berkah selalu. Biar barokah ya, amin amin. Biar barokah apa amin ya. Sama-sama. Amin. Sehat selalu amin. Berkah selalu. Assalamualaikum. Sehat selalu Bapak. Waalaikumsalam. Berkah selalu Bapak. Amin ya Allah. Ya sama-sama adik. Sama-sama. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Sama-sama.